Ahibati fillah, di surat Al-Isra ayat 23-24 Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah menetapkan sebuah ketentuan agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Beberapa kali dalam Al-Quran Allah gabungkan tentang perintah mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Di surat Luqman Allah katakan anishkurli wali walidaik, hendaklah engkau bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Itu perintah Allah. Makanya Allah katakan, Nabi SAW mengatakan ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Bukan keridhaan istri, bukan keridhaan anak, tapi keridhaan orang tua. Dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Maka Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua orang tuamu sudah sepuh, indak, berada dalam pemeliharaanmu, nih anak, engkau harus tahu engkau punya kewajiban untuk mendampingi orang tua. Bukan menitipkan orang tua di panti jompo dengan berpikiran di sana banyak kawan-kawannya, banyak sohibnya. Bukan meninggalkan orang tua sendirian di kampung, entah dengan siapa dia hidup, indak, di sisimu. Satu atau dua-duanya, udah sepuh. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uff. Jangan berkata untuk keduanya uff. Ungkapan atau ucapan yang mengungkapkan ketidaknyamanan jiwa. Jangan. Di Kendari sini, anak-anak kalau ngomong sama orang tuanya gimana? Kasar, lembut, dia lembut, sopan, alhamdulillah. Uff, jangan. Mereka sudah tua. Mungkin orang tua itu banyak permintaan, banyak permohonan yang kadang-kala kita capek. Fala taqul lahumā uff. Suatu hari ada seorang ibu minta diantarkan sama anaknya ke rumah kawannya. Biasalah orang sudah tua, dia ngomong sama anaknya, "Nak, Umi minta antarkan ke rumahnya fulana." "Iya, Mi, ayo ikut. Tapi jangan lama-lama, Mi, ya." Dikasih waktu 30 menit anak, diantarkan, ditunggu. 30 menit, diketok, ibunya nggak keluar-keluar. Mungkin dia lagi asik ngobrol sama temennya, ditinggal sama ini anak. Pulang ini anak. Kemudian ibunya ditelepon. Ada orang yang menelpon bahwa anakmu sudah tabrakan. Anaknya tabrakan dengan mobil kontainer yang membawa besi-besi lonjoran itu, jemaah. Masuk dia ke sana. Engkau berpikir nunggu 30 menit, nunggu 1 jam. Ibu kita nungguin kita bertahun-tahun, jemaah. Bertahun-tahun dia nungguin kita. Dia rela menggendong kita di tengah malam. Padahal dia sudah ngantuk, dia capek. Sekarang kita nggak mau nungguin orang tua kita. Wallahi antum disuruh nungguin 1 tahun, tidak lama, jemaah. Kadangkala kita merasa capek sama orang tua kita, lelah sama orang tua kita. Allah mengatakan, "Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā." Jangan menghardik keduanya, jangan ngangkat suara di atas suara orang tuanya.
Kalau ngomong sama orang tua. Raja bin Haywah, seorang alim ulama. Dia pernah lagi ngisi kajian, dipanggil sama emak-emaknya. Raja, at'imid dajjaj. Kata dia, Raja, ayamnya kasih makan. Apa yang dilakukan alim ulama? Ditinggal pengajiannya. Dia kasih makan ayam. Kenapa? Ini loh pintu surganya. Ini pintu surga dia yang seharusnya taat kita sama ibu kita. Kita tahu bagaimana kisah Juraij ketika dia sedang sholat di tempat ibadah dia. Dia sholat, Allahu Akbar. Lalu ibunya datang memanggil, Ya Juraij. Ya Juraij. Juraij sedang sholat, jemaah. Sedang beribadah kepada Allah. Dia bertanya kepada dirinya, Ummi am sholati. Ibuku, apa aku lanjutkan sholatku? Ibunya manggil lagi. Ya Juraij. Ya Juraij. Juraij berpikir, ya apa ini? Aku sedang sholat gitu. Akhirnya Juraij melanjutkan sholatnya. Ibunya manggil ketiga kali. Juraij tetap memilih sholatnya. Akhirnya ibunya berdoa. Apa yang diminta sama ibunya? Ibunya berdoa, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Dan terjadi. Juraij difitnah berzina. Tempat ibadahnya dihancurkan rata sama tanah. Digiring menuju ke raja. Di tengah jalan Juraij itu melihat wajah-wajah pelacur, jemaah. Dia tersenyum dan tertawa. Dia tahu ini doa ibunya. Ahibati fillah. Allah katakan, wala tanharhuma. Jangan mengangkat suara di atas suara orang tua. Jangan menghalangi orang tua dari sesuatu yang dia inginkan kalau engkau mampu. Makanya ketika ada seorang bapak diadukan sama anaknya, anak ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi ijtaha mali." Bapakku ambil hartaku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil bapak. Datang bapak. Kata Nabi SAW, anakmu mengadukanmu, engkau mengambil harta dia. Ya Rasulullah, is'al, engkau tanya sama dia. Buat apa kau ambil harta dia? Aku hanya mengasihi bibinya dia yang nggak mampu membantu keluarganya dia yang tidak mampu. Tanyakan buat apa aku ambil harta dia. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada anak ini, Anta wa maluka li abi. Engkau bersama hartamu, engkau dan hartamu milik bapak. Subhanallah. Kita ini milik orang tua kita. Karena kita tidak akan pernah hadir di dunia ini kalau nggak lewat orang tua kita. Maka cukup orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita, ibu kita, bapak kita repot, capek ngurusin kita di masa kita tidak tahu. Wallahi jamaah, anak-anak ini, ana baru merasakan ya, ketika ana menjadi orang tua. Sebagian kita nggak tahu bapaknya itu di tempat kerjanya dimarah-marahin sama bosnya. Disuruh-suruh sama bosnya. Dia berkeringat, dia lelah, dia bawa uang demi kita jemaah. Agar anaknya bisa sekolah. Agar anaknya bisa melanjutkan kehidupan ini. Lalu tatkala kita sukses, merasa kesuksesan itu milik kita. Lah, orang tua kita. Anta wa maluka li abik. Engkau bersama hartamu milik orang tuamu. Untuk orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Kalau ngomong sama orang tua, pilih kata-kata yang indah. Antum susun kata-kata itu. Mungkin antum kesal sama orang tua yang sudah tua. Ya. Tapi kita harus sabar. Kata-kata yang baik dengan intonasi yang penuh penghormatan. Karena ada orang ngomong baik, ngomong iya tapi keras. Ngomong baik tapi nggak enak didengar.
suara itu. Allah katakan wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Engkau tawaduk sama orang tua. Engkau bentangkan sayap yang penuh dengan ketundukan. Biasanya orang itu kalau punya sayap mau terbang tinggi. Untuk orang tua engkau letakkan sayap. Biar orang tua naik ke sana. Engkau angkat orang tuamu dengan penuh rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, wahai Rabbku, kasihi keduanya sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Jadi kita tuh sama orang tua tetap kecil. Dan berbakti sama orang tua itu banyak sekali caranya, coba. Pijet kaki ibumu, pijet sambil doakan orang tuamu. Sampai ada seorang anak yang Masya Allah, tiap bulan dia kasih orang tuanya 160 juta. Dia kasih orang tuanya 160 juta. Duit yang banyak. Tapi bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya? Dia kadang-kala masih minta duit sama orang tuanya. Diceritakan dia berangkat ke mall, ke supermarket, dia belanja, dia sengaja dompetnya dia taruh. Dia sengaja. Sampai di mall, sampai di pasar, supermarket itu pas waktunya bayar di kasir, dia ngomong, "Uma, aku nggak bawa dompet, Uma. Boleh pinjam fulusnya, Uma?" "Oh, boleh." Padahal fulus ibunya dari anak. Tapi dia ingin menunjukkan kepada orang tua, "Aku anakmu, Ibu. Aku butuh sama engkau, Ibu." Ini yang kadang-kala kita lupa aja. Belajar kita menghormati orang tua kita.